Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Bu Eva dan juga teman-teman yang saya cintai, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul hiperbilirubinemia yang beranggota saya sendiri Dwi Minarenti Puling, yang kedua Yunarti M. Barejanji, yang ketiga Melkianus Misa, yang keempat Yadri Angelina Ebaum, dan yang terakhir Evodio Ede Jesus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hiperbilirubinemia adalah akumulasi berlebihan dari bilirubin di dalam darah. Peningkatan kadar bilirubin serum dihubungkan dengan hemolaris sel darah merah dari bilirubin yang tidak terkonjugasi dari usus kecil yang ditandai dengan jaundice pada kulit, sklera mukosa dan urin. Anatomi fisiologis, hati yang merupakan organ terbesar tubuh dapat dianggap sebagai sebuah pabrik kimia yang membuat, menyimpan, mengubah dan mensekresikan sejumlah besar substansi yang terlibat dalam metabolisme. Ekresi bilirubin. Bilirubin adalah pigmen yang berasal dari pemecahan hemoglobin oleh sel-sel pada sistem retikulundetelial yang mencakup sel-sel puber dari hati. Hepatosit mengeluarkan bilirubin dari dalam darah dan melalui reaksi kimia menghubungkannya lewat konjugasi menjadi asam glukonat yang membuat bilirubin lebih dapat larut dalam larutan yang encer. Metabolisme bilirubin segera setelah lahir bayi harus mengkonjugasi bilirubin, merubah bilirubin yang larut dalam lemak menjadi bilirubin yang mudah larut dalam air di dalam hati. Etiologi pada bayi dengan hiperbilirubinemia diantaranya: yang pertama, produksi bilirubin berlebihan; yang kedua, gangguan fungsi hati; yang ketiga, gangguan pengambilan dan pengangkutan bilirubin dalam hepatosit; yang keempat, gagalnya proses konjugasi dalam mikrosom hepar; yang kelima, gangguan dalam ekskresi; yang keenam, peningkatan reabsorpsi pada saluran cerna. Selanjutnya, manifestasi klinik. Yang pertama, ikterus pada kulit dan konjungtiva, mukosa dan alat-alat tubuh yang lainnya. Bila ditekan akan timbul kuning. Yang kedua, bilirubin direct ditandai dengan kulit kuning kehijauan dan keruh pada ikterus berat. Yang ketiga, bilirubin indirect ditandai dengan kulit kuning terang pada ikterus berat. Yang selanjutnya, bayi menjadi lesu. Patofisiologi. Yang pertama, meningkatkan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. Kejadiannya yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban berlebihan pada sel hepar yang berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila terdapat peningkatan penghancuran eristosit polistemia. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, penggolongan hiperbilirubinemia berdasarkan saat terjadi ikterus. Yang kedua, penggolongan hiperbilirubinemia berdasarkan saat terjadi ikterus. Ikterus yang timbul 24-72 jam sesudah lahir. Ikterus yang timbul sesudah 72 jam pertama sampai akhir minggu pertama. Ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama dan selanjutnya. Yang terakhir, komplikasi ikteris ASI dan kronik ikterus bilirubin ensefalitis. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisa data wajah kulit dan dada tampak menguning. Etiologi, bilirubiin pada plasma, terakumulasi di jaringan, gangguan integritas kulit,
hemolisis, anemia, metabolisme sel, asupan nutrisi, resiko gangguan intake nutrisi, hemolisis, anemia, metabolisme sel, asupan nutrisi, resiko gangguan tumbuh kembang. Masalah gangguan integritas kulit. Yang kedua, resiko intoleransi aktivitas. Yang tiga, resiko gangguan intake nutrisi. Yang keempat adalah resiko gangguan tumbuh kembang. Rencana keperawatan. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan jaundice yang ditandai dengan kulit wajah dan dada tampak kuning. Tujuannya, tupan keadaan kulit bayi membaik dalam waktu. Kadar bilirubin dalam batas normal, kulit tidak berwarna kuning, bayi tidak mengalami integritas kulit lagi. Rencana keperawatan, monitor warna dan keadaan kulit setiap 4-8 jam, monitor keadaan bilirubin direks dan indeks, laporkan pada data objektif jika ada kelainan, ubah posisi miring atau tengkurap, perubahan posisi setiap 2 jam, berbarengan dengan perubahan posisi, dilakukan masaga dan monitor keadaan kulit, jaga kebersihan dan kelembapan kulit. Rasional, mengetahui jika selama dalam perawatan kulit bayi tidak mengalami gangguan integritas kulit, untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kadar bilirubin, meningkatkan sirkulasi ke semua area kulit. Area lembab terkontaminasi memberikan media yang sangat baik untuk pertumbuhan organisme patogen. Yang kedua adalah risiko toleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan perfusi O2 ke jaringan. Tujuannya, klien mampu melakukan aktivitas secara mandiri, klien mampu mempertahankan kemampuan aktivitas seoptimal mungkin. Rencana keperawatan, monitor keterbatasan aktivitas, kelemahan saat beraktivitas. Kedua, berikan lingkungan yang tenang, lakukan istirahat adekuat setelah aktivitas. Kolaborasi, berikan nutrisi yang adekuat, kolaborasi dengan ahli gizi. Rasional, mempengaruhi pilihan intervensi atau meningkatkan istirahat untuk menurunkan kebutuhan oksigen tubuh, membantu memenuhi kebutuhan energi. Nutrisi dibutuhkan untuk klien memenuhi kebutuhan energi dalam melaksanakan aktivitas. Yang ketiga adalah risiko gangguan intake nutrisi berhubungan dengan penurunan suplai nutrisi ke jaringan. Tujuannya, kalian menunjukkan peningkatan berat badan, tidak ada tanda malnutrisi, dan rencana keperawatan adalah ukur intake makanan dan kebutuhan nutrisi, beri asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan klien, pantau hasil lab seperti HB dan lain-lain. Rasionalnya, mengevaluasi masukan kalori atau kualitas kekurangan, mencegah malnutrisi, meningkatkan efektivitas program pengobatan termasuk sumber diet nutrisi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah risiko gangguan tumbuh kembang. Tujuannya, keadaan klien dapat menerima tubuhnya secara profesional. Kedua, klien dapat beradaptasi dengan keadaan tubuhnya. Rencana keperawatan adalah kajilah kemampuan yang dimiliki klien, eksplorasi aktivitas baru yang dapat dilakukan, dan rasionalnya adalah mencari alternatif untuk menutupi kekurangan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada dan memfasilitasi klien dengan memanfaatkan kelebihan klien. Yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Pada tanggal 6 April 2020,
diagnosa keperawatan gangguan integritas kulit berhubungan dengan Jordi yang ditandai dengan kulit wajah dan dada tampak kuning. Evaluasi, bayi tidak lagi mengalami integritas kulit. Dan yang kedua, tanggal 6 April 2020, resiko intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan perfusi O2 ke jaringan. Evaluasinya, klien mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Yang ketiga, tanggal 7 April 2020, diagnosa keperawatan resiko gangguan intake nutrisi berhubungan dengan penurunan suplai nutrisi ke jaringan. Evaluasi, beri asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dan tanggal 8 April 2020, resiko gangguan tumbuh kembang. Keadaan klien dapat menerima tubuhnya secara profesional. Sekian hasil video dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.